Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sosiologi Media akan mempresentasikan materi mengenai dampak media massa terkait perubahan sosial masyarakat terhadap produksi media dan digital marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Azhara. Saya akan presentasi slide pertama, yaitu mengenai produksi media. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu produksi media, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu media. Jadi, apa sih media itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sudah mengetahui, mengenal, dan tidak luput dari yang namanya media. Terlebih dengan beragam media yang telah tersedia, seperti media sosial, media elektronik, dan media massa. Media saat ini juga lebih canggih dan sudah sangat bervariasi dibandingkan dengan zaman dahulu. Bahkan kini seluruh kalangan usia menggunakan media sebagai sarana informasi dan belajar. Jadi, pengertian media merupakan alat atau sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pihak satu kepada pihak lainnya. Dapat disimpulkan bahwa media merupakan perantara yang digunakan manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, atau pendapat yang ingin disampaikan atau dikemukakan agar dapat tersampaikan kepada penerima yang dituju. Itu. Nah, selanjutnya apa sih produksi media itu? Produksi media merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan proses pembelajaran dan menyampaikan informasi sehingga dapat terciptanya media belajar. Selain itu, produksi media juga digunakan sebagai alat komunikasi yang menghubungkan antar individu menjadi satu sebagai alat komunikasi berupa informasi, pendidikan, berita, edukasi, dan hiburan. Contoh-contoh media tersebut adalah seperti televisi, internet, radio, dan telepon. Jadi itu yang dimaksud dengan produksi media. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Budiman. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh produksi media terhadap perubahan sosial masyarakat. Munculnya media sosial sebagai teknologi baru dengan perkembangan yang sangat pesat, memudahkan pengguna untuk mengakses media sosial dengan internet tanpa mengeluarkan banyak biaya. Namun, banyak perubahan sosial yang dapat terjadi. Dalam artian, pengaruh media terhadap perubahan sosial masyarakat yaitu manusia lebih efektif dan efisien dalam memperoleh informasi yang tidak terhalang oleh waktu, tempat, serta biaya yang lebih murah. Sehingga bentuk perubahan dalam masyarakat dan sistem sosial mempengaruhi pola perilaku di antara kelompok-kelompok sosial. Dari sudut pandang interaksi sosial, dampak pengaruh media terhadap perubahan sosial masyarakat adalah manusia lebih banyak berinteraksi melalui media sosial, maka interaksi sosial di dunia nyata juga akan berkurang, sehingga ini akan membentuk gaya masyarakat yang tertutup. Sedangkan perubahan sosial dari sisi positifnya, yaitu seperti memperoleh informasi dan memperoleh manfaat secara sosial maupun ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang telah teman saya lakukan sebelumnya. Di kali ini saya akan membahas mengenai beberapa jenis dari digital marketing. Yang pertama itu ada website, merupakan hal yang mampu menentukan penilaian profesionalisme kita dalam membangun sebuah perusahaan. Karena jika tools atau fitur di dalam website perusahaan yang kita miliki mampu menampilkan desain dan juga fungsi yang baik, maka calon konsumen akan tertarik untuk membeli produk kita. Yang kedua ada social media marketing, yang dimana merupakan usaha pengiklanan dengan cara menyebar poster melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya.
yang mampu mengurangi biaya pengiklanan sehingga bisa menekan modal yang semestinya harus keluar. Ketiga, ada online advertising, merupakan sebuah situs berbayar yang menggunakan fitur tidak terbatas dan dapat menjangkau calon membeli secara luas. Kemudian keempat, ada email marketing, merupakan sebuah admin dari digital marketing yang selalu mengupdate produk terbaru dan juga terlaris kepada para pelanggan melalui pesan email, sehingga produk yang kita iklankan akan terus muncul di periklanan konsumen. Kemudian terakhir ada video marketing. Dengan melalui video marketing ini kita mampu secara bebas mengekspresikan bagaimana keunggulan dari produk yang kita jual ini, sehingga hal ini mampu menarik perhatian yang lebih banyak dari para pelanggan dan juga calon pembeli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Tunaja. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah tips usaha melalui digital marketing. Yang pertama adalah akun sosial media. Di sini kita membutuhkan akun sosial media yang dapat digunakan sebagai wadah untuk memasarkan produk kita. Yang kedua adalah konten. Di sini kita harus bisa membuat atau menyajikan konten-konten yang menarik agar dapat menarik pengguna sosial media untuk melihat produk kita. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi perkembangan pemasaran kita melalui fitur-fitur yang telah tersedia di akun sosial media yang kita gunakan. Dan yang terakhir adalah public relation. Kita harus bisa menjalin hubungan dengan relasi yang luas agar usaha yang kita rintis menjadi terkenal dari tangan ke tangan dengan cara bergabung dengan forum marketplace publik. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penjualan dengan digital marketing. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara kita dalam memulai usaha dengan fitur digital marketing, maka selanjutnya kita harus mampu mengetahui bagaimana strategi kita dalam penjualan dengan digital marketing. Yang pertama ada search engine optimization, yaitu merupakan upaya dalam mengoptimalkan sebuah situs web agar bisa mendapatkan peringkat terbaik dari hasil pencarian. Yang kedua ada content marketing, yaitu perencanaan dalam pembuatan konten. Hal ini juga merupakan hal terpenting untuk bisa menarik peminat. Yang ketiga ada pay per click, yaitu untuk bisa mendapatkan slot teratas di dalam setiap pencarian di Google, maka akan dikenakan biaya di setiap kliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Budianti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelompok sosial baru. Kelompok sosial terbentuk karena anggotanya memiliki kesadaran bersama terhadap hubungan yang terjalin di antara mereka memiliki tujuan yang sama. Contohnya itu seperti kelompok sosial atau komunitas. Kelompok sosial baru dalam pasar media contohnya seperti UMKM. Banyak dari mereka yang sebelumnya memiliki usaha offline, kemudian berubah menjadi online. Dikarenakan pandemi, pada masa seperti ini, UMKM mengajak anggotanya untuk berpartisipasi secara aktif sebagai sarana pertukaran pendapat demi kemajuan bisnis online-nya masing-masing. Contohnya, anggota UMKM wajib mengikuti program Sahabat UMKM Store yang dibentuk untuk memasarkan produk yang dimiliki pelaku usaha tersebut secara online. Selain itu, membuka donasi juga untuk membantu pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Pandu Indrayoga. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran online. Nah, yang pertama itu kita harus terlebih dahulu menganalisis pasar. Maksudnya yaitu ini itu merupakan langkah utama yang terpenting karena para pelaku usaha itu harus tahu dulu produknya itu cocoknya ke arah mana, apakah itu lebih ke arah pria atau wanita. Terus bagaimana dengan daya belinya, umurnya berapa dan tinggalnya di mana. Tujuannya untuk mengetahui target pasar agar para pelaku usaha bisa menyesuaikan produknya dengan kemauan konsumen sehingga produk tersebut dapat terjual dengan cepat. Terus yang kedua itu membuat promosi. Yang kedua yaitu
membuat promosi penjualan yang tepat. Maksudnya itu di sini kita harus gunain kreativitas dan ide-ide serta tayangkan gambar dengan desain menarik dalam promosi iklan produk yang dimiliki. Tujuannya apa? Supaya konsumen itu lebih tertarik dengan barang-barang yang kita tawarkan. Terus selanjutnya itu mengubah jangkauan distribusi. Di masa pandemi seperti sekarang ini, tentu aja banyak daerah di Indonesia yang mengalami penyekatan. Oleh karena itu, kita tuh harus nyari informasi terbaru sebanyak mungkin mengenai penyekatan tersebut agar nantinya proses distribusi barang dapat berjalan dengan lancar. Terus yang terakhir itu membangun satuan komunikasi yang dapat dilakukan secara saluran komunikasi yang dapat dilakukan secara mudah antara penjual dan pembeli. Maksudnya di sini yaitu media sosial itu tentu saja menghubungkan kita antara penjual sama pembeli tanpa mengenal batasan wilayah. Oleh karena itu, kita harus buat produk pemasaran itu sesuai dengan medsos yang sering dipakai oleh konsumen, misalkan Instagram dan Facebook. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang efek media yang terancam. Yang pertama ada propaganda. Propaganda ini merupakan usaha sistematis yang disengaja untuk membentuk persepsi, manipulasi kognitif, dan mengarahkan perilaku untuk memperoleh tanggapan sesuai dengan yang melakukan propaganda. Dan yang kedua ada respon individu. Respon individu ini adalah reaksi yang diberikan individu yang muncul akibat efek media, sehingga mempengaruhi afektif, kognitif, dan psikomotorik individu. Yang ketiga ada kampanye media. Kampanye media ini bentuknya adalah iklan. Iklan ini bertujuan untuk mengajak, membujuk, dan menginformasikan sesuatu terhadap khalayak. Yang keempat ada news learning, merupakan bentuk pesan yang disampaikan untuk masyarakat dalam bentuk berita. Yang kelima ada framing, adalah media massa membuat suatu framing terhadap pesan yang akan disampaikan. Efek dari framing ini adalah sebuah efek yang telah direncanakan media. Dan yang keenam ada agenda setting, berarti media massa mempunyai agenda terhadap pesan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah teman saya lakukan sebelumnya. Di kali ini saya akan membahas mengenai apa saja sih efek media yang tidak terencana. Jadi ada 3 efek media yang tidak bisa kita rencanakan. Yang pertama, reaksi individual, di mana merupakan reaksi personal terhadap suatu pemberitaan, misalnya pencemaran nama baik. Yang kedua, reaksi kelompok, merupakan reaksi yang timbul dalam sebuah kelompok, misalnya demo kaum buruh terhadap UMKM. Dan yang terakhir, itu adalah reaksi kekerasan media, di mana media menciptakan peta analog terhadap sebuah individu. Yang misalnya, kasus bunuh diri merupakan akibat dari efek tayangan televisi yang ditonton individu melalui berita di media. Sekian dan terima kasih.